Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki kulkas 2 pintu merek Panasonic Semi Inverter. Masalah dari kulkas ini adalah bunga es menebal di evaporator atau ngeblok, biasa juga disebut dengan gagal defrost. 3 hari yang lalu saya sudah mencoba untuk memperbaiki dengan cara mengganti termistor kulkas ini, tapi hasilnya masih tetap sama. Kulkas hanya dingin beku selama kurang lebih 2 hari dan bunga es kembali menebal atau ngeblok. Jadi hari ini saya putuskan untuk memodifikasi modul dari kulkas ini ke sistem timer 1.3. Tapi saya akan tetap memakai modul ini untuk menyalakan fan DC dan lampu LED-nya. Jadi modulnya tidak akan saya lepas. Saya hanya akan menambahkan timer di sini dan di metal di pintu atas. Oke, langsung saja kita mulai merakit. Siapkan 4 kabel seperti ini dengan skun kecil di ujungnya yang akan kita pasang di keempat pin timer 1.3 ini. Langkah pertama, kabel dari sumber listrik ini yang berwarna biru yang menuju ke soket besar dikupas saja, jangan dipotong. Kemudian ambil satu dari keempat kabel yang kita siapkan tadi, kita ambil yang warna biru agar warnanya sesuai, kupas ujungnya, kemudian lilitkan di kabel warna biru tadi. Kabel biru dari sumber listrik kita lilitkan. Setelah itu kita pasang ke pin timer nomor 3 ya, pin timer nomor 3. Selanjutnya kabel yang berwarna abu-abu ini yang menuju ke soket besar yang berada paling ujung, kita potong, dikupas, kemudian kita ambil satu kabel lagi dan disambungkan ke kabel abu-abu yang dipotong tadi. Kemudian kabel abu-abu ini dipasang di pin timer nomor 4. Ini adalah jalur kompresor overload. Lanjut, kabel warna pink dan hitam ini yang ada dalam satu soket, kita potong yang berwarna pink terlebih dahulu, kemudian dikupas, lalu kembali disambungkan dengan kabel yang kita siapkan tadi. Jadi ini adalah kabel ketiga. Kabel warna pink ini adalah kabel heater dari atas, dari freezer. Ya, kemudian skunnya kita pasang
di timer nomor 1. Kemudian kabel yang berwarna hitam ini, yang pasangan dari kabel pink tadi, kita potong juga. Kemudian dikupas dan akan dililitkan di kabel yang berwarna coklat. Kabel besar ini yang di soket besar, kabel coklatnya kita kupas saja, jangan dipotong. Kemudian kabel hitam tadi dililitkan di kabel coklat ini. Jadi kabel pink dan hitam yang ada dalam satu soket semuanya dipotong. Selanjutnya untuk pin timer nomor 2, kabelnya kita ambil dari soket kecil ini dengan kabel-kabel kecil ini. Potong kabel yang berwarna abu-abu dan ungu. Di sini saya menggunakan 2 kabel, boleh menggunakan satu saja, salah satu diantaranya. Tapi kali ini saya akan memakai keduanya, kabel warna abu-abu dan ungu. Kemudian kedua kabel ini dikupas. Setelah dikupas, kita ambil satu kabel yang terakhir dari keempat kabel yang kita siapkan tadi. Sambung ke kabel abu-abu dan ungu yang sudah digabung tadi. Kemudian dipasang di pin nomor 2 sebagai jalur bimetal. Oke, untuk bagian bawah ini, di bagian modul sudah selesai. Ya, nanti kita akan solasi, kita rapikan. Karena sebelum dirapikan kita akan mengetes terlebih dahulu. Oke, sekarang kita ke pintu atas. Termistor yang 3 hari yang lalu saya ganti ini dipotong saja. Kabel termistor ini kabelnya berwarna hitam, tapi dia memiliki soket di mana pasangan soketnya itu warnanya abu-abu dan ungu. Potong saja semua soket-soket yang ada di sini, karena kita akan merakit ulang, memasang di metal. Di sini ada kabel heater dan kabel pink dari bawah, dari timer pin nomor 1 tadi. Ini adalah pink tua dari heater dan ini adalah pink muda
dari timer pin nomor 1. Oke, kita akan merakit satu persatu kabelnya. Perhatikan langkah-langkahnya. Kabel heater yang berwarna pink ini akan saya sambungkan dulu dengan kabel secukupnya karena kabelnya pendek. Ini adalah bimetal dan atau thermodefrost yang akan kita pasang. Kabel pink dari timer nomor 1 ini juga akan saya sambung dengan kabel secukupnya agar kedua kabel pink ini bisa sampai ke sisi kanan evaporator. Oke, jika semua kabel sudah siap untuk disambung satu sama lain, pertama-tama saya akan menyambungkan kabel bimetal yang satu ini ke kabel ungu abu-abu yang sudah digabung dan menuju ke jalur timer pin nomor 2. Kemudian kabel hitam ini dan kabel kuning dari heater digabung, disambungkan. Kabel hitam yang dari bawah yang kita lilitkan tadi dengan kabel warna coklat. Kemudian kabel warna hitam dari thermofuse sambungkan dengan kabel heater yang satunya lagi yang berwarna pink, tapi sekarang ini sudah berwarna biru karena kita sudah sambung dengan kabel warna biru. Oke, kemudian kabel warna pink ini yang dari timer nomor 1 dan kabel bimetal satunya lagi dan kabel thermofuse yang berwarna kuning dililit menjadi satu, jadi 3 kabel kita gabung jadi satu. Oke, perakitan kabel di pintu atas ini sudah selesai. Kita menuju ke bagian pintu bawah, buka kaca penutup dari lampu dan termostat ini, lepaskan soket dari termostat agar untuk menjaga agar termostat tidak mengganggu kinerja dari modulnya karena termostat ini sudah tidak sinkron dengan timer. Oke, sekarang kita tes. Oke, kompresor sudah berbunyi dan timer berputar. Oke, pipa jalur kondensor sudah mulai hangat. Kita cek ke bagian atas, ya, kipas berputar. Sekarang kita akan mengetes ke posisi defrost. Kita akan mematikan kompresor, putar timernya ke posisi kompresor off. Ya, kompresor sudah mati. Sekarang saya akan ke bagian atas lagi untuk menyentuhkan 2 kabel bimetal ini. Jadi dia sekarang ini posisi heater. Saya akan mengecek timernya. Oke, timer berhenti bergetar dan tidak berputar.
sekarang ini sudah posisi heater. Saya akan melepaskan kembali kabel bimetal yang disentuhkan tadi dan mengecek heaternya. Iya, heaternya panas, berfungsi dengan normal, dan timer kembali berputar. Oke, modifikasi kulkas 2 pintu Panasonic ini sudah selesai. Timernya jangan lupa diputar kembali ke posisi kompresor on, dan bagian bawah ini kita bisa rapikan kembali. Bagian atas juga rapikan, kuatkan kembali sambungan-sambungannya. Jangan lupa untuk memakai selongsong. Bimetal pasang di akumulator, ikat dengan kabel tis. Kabel-kabel juga dirapikan dengan kabel tis. Iya, pekerjaan sudah selesai. Modifikasi atau merubah sistem modul kulkas 2 pintu Panasonic ini ke sistem timer 1.3. Oke teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat dan penjelasan saya tadi saya harap cukup jelas semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.